Kapolres Tapanuli Utara Kompol Naknaham pun terjebak material longsor sepanjang 17 km usai mengevakuasi sejumlah warga dari material longsor. Salah satunya adalah Sertu Roni Prasaja yang tertimbun material longsor di perbatasan Jalan Lintas Sumatera dari Tapanuli Utara dan Kota Sibolga. Sebelumnya, Kompol Naknaham pun bermalam di Sitahuis untuk memastikan kondisi warga yang terjebak banjir dan longsor. Usai menyelamatkan korban, Naknaham pun juga harus memanjat tebing setinggi 8 meter dan akhirnya terjebak longsor. Sementara itu, Kapolri Listio Sigit akan memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang sudah menyelamatkan warga. Sebenarnya kita memberikan apresiasi kepada anggota kita yang kemudian menjadi salah satu korban akibat membantu, dan tentunya institusi akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada yang bersangkutan dan juga keluarganya. Polri juga telah memberikan bantuan kepada korban bencana di Pulau Sumatera, mulai dari logistik seperti makanan, selimut, tempat tidur lipat, tenda, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Bencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh menyisakan banyak cerita. Mulai dari anak yang kehilangan orang tuanya hingga kepala daerah yang sempat hilang selama 3 hari. Astagfirullah, cek ke jalan. Tiba di pertengahan itu sangat bahaya matan. Tuh jatuh. Muhammad Hugo Rafael, bocah laki-laki berusia 13 tahun ini, terus menangis mencari ibunya yang hilang diterjang banjir bandang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga kini petugas masih terus berjibaku mencari ibu Hugo. Saya gendong anak. Iya. Udah 2 hari tidak ketemu. Akses internet memang sulit. Telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Bapak. Mereka di mana? Sementara itu di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, seorang pria berjalan kaki selama 2 hari menembus area longsor demi mencari keberadaan anak dan istrinya di Kecamatan Tuka. Kecamatan Tuka merupakan salah satu lokasi banjir terparah di Tapanuli Tengah. Akibatnya banyak warga yang terpisah dari keluarga mereka. Saya di Tuka, Pak. Tuka. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya. Tidak hanya warga, Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazri, sempat hilang saat bencana banjir dan longsor menerjang. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu ya. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Bayar sewa, pakai motor TPO Permata Alam. Sebab motor TPO-nya sangat tinggi, maka dia lepas. Motor lain yang lepas. Sementara itu, istri Gubernur Aceh, Marlina Muzakir, nekat menerobos banjir dengan menumpang mobil tangki pengangkut minyak mentah. Marlina akhirnya berhasil menyelamatkan diri setelah 2 hari terjebak banjir di kawasan Pantai Beruh, Simpang Seunudon, Kabupaten Aceh Utara. Marlina dan rombongan awalnya hendak pulang menuju Banda Aceh setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir.
Tanpa diduga, banjir semakin besar hingga rombongan terjebak di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga hari ke-9, sejumlah desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Pendistribusian bantuan pun dilakukan dengan menggunakan perahu. Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing, Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Sebenarnya ini jalan ada jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. TNI salurkan logistik ke wilayah yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah serta sejumlah titik di Medan, Sumatera Utara. TNI memberangkatkan pesawat bantuan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur untuk mengirimkan bantuan dengan metode airdrop pada Senin siang. TNI mengerahkan pesawat jenis KSA-212, CN-295 serta C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik dari udara. Selain helibox, operasi akan dilanjutkan dengan teknik airdrop seperti yang pernah dilakukan dalam misi kemanusiaan di Gaza. Bantuan sebanyak 4,2 ton terdiri atas paket sembako, obat-obatan dari Puskes TNI, mie instan dan berbagai perlengkapan untuk kebutuhan mengungsi. Puluhan warga terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Benar Meriah dievakuasi menggunakan pesawat Hercules. Dari data BPBD Kabupaten Benar Meriah, akibat banjir dan longsor yang terjadi, sebanyak 45 warga meninggal dunia dan lebih dari 20 orang masih hilang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengevakuasi 80 warga yang terjebak banjir dan longsor di Kabupaten Benar Meriah dengan pesawat Hercules melalui Bandara Rembele menuju Bandara Lanut Suwondo di Medan, Sumatera Utara. Warga yang merupakan pendatang dan pekerja di Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah sempat terisolir hingga lebih dari 3 hari tanpa pasokan logistik akibat akses jalan yang terputus. Seorang warga mengaku terpaksa harus berjalan kaki selama 3 hari untuk menuju pusat kota Benar Meriah mencari pertolongan. Terjebak, Bu. Udah seminggu kami ini. Karena nggak ada bantuan yang datang, jadi jalan aja, Pak ya? Bukan karena nggak ada bantuan, memang nggak bisa mereka tembus. Karena jalannya pada putus, Bu. Nggak bisa kita salahkan. Jadi ini udah 2 hari jalannya? 2 hari 3 malam, Pak. Jam 11 malam baru berhenti tanpa makan. Hingga saat ini, dari data BPBD Kabupaten Benar Meriah, akibat banjir dan longsor, sebanyak 45 warga meninggal dunia dan lebih dari 20 orang masih hilang. Dari Kabupaten Benar Meriah, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan.